Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Bribka Abdul Qadir. Mohon maaf dulur-dulur pecinta ngobrol Gedabrus bareng Polantas. Kita mohon maaf akhir-akhir minggu-minggu ini jarang-jarang upload karena kesibukan kita. Yang terakhir ngopeni kaji Pak, Jogo kaji ben. Selamat ben oleh berkaya kaji ya. Untuk podcast kita kali ini kita masih tetap sama di berkutat masalah tentang perlalu lintasan. Cara kasarane ngono, apa ana sing dalan diopeni kabeh karo Pak Polisi. Nah, kita akan mencoba berbagi pengalaman ataupun sedikit sharing-sharing dengan salah satu narasumber kita, dan kebetulan yang bersangkutan sudah hadir di sini. Beliau asli Bumi Tuban atau seorang pria kelahiran Semanding asli. Mungkin yang dari Tuban sudah tahu ya, kalau Semanding itu penghasil batu kapur terbesar di wilayah Tuban selain di Palang ya tentunya. Jadi kita akan nanti ngobrol-ngobrol sedikit, sharing-sharing sedikit dengan salah satu narasumber kita. Topik bahasanya ini cukup menarik ini. Mungkin bagi kaula-kaula muda yang sedang mengikuti tren-tren akhir ini, yaitu balap liar. Kita panggil narasumber kita, saudara kita, bolo kita, Bapak Irham, seorang pemuda asli dari Ndaji. Selamat datang Mas di podcast kami. Monggo, silakan duduk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Qadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ini Mas Irham sudah menyempatkan waktunya datang ke acara podcast kami. Jadi jenengan ini pertama Pak. Kita dulu itu kan sering posting. Mungkin karena kesibukannya kita vakum sebentar. Dan jenengan di kesempatan kali ini diberikan kesempatan yang pertama ini. Sudah berapa minggu ini vakum? Mungkin ya hampir sekitar 1 bulan. Gitu. Banyak kegiatan. Banyak kegiatan, banyak kesibukan, dan kemarin karena puasa Mas. Siap. Mungkin daripada lemas-lemas puasa ya toh, lebih baik kita vakum dulu lah daripada nanti memberikan efek yang kurang baik kepada masyarakat ya. Jadi ini kan mungkin saudara-saudara atau teman-teman kita yang kebetulan lagi lihat podcast kita kali ini kan banyak yang belum tahu atau mungkin yang belum kenal tentang siapa toh Mas Irham itu ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri Mas. Ya, nama saya Irham. Saya saat ini profesi saya adalah seorang jurnalis. Untuk mungkin dulunya sekitar tahun 2000-an saya pernah punya pengalaman di dunia balap liar. Wah. Berarti Mas Irham ini mantan pebali ini, pebalap liar ini. Bisa dikatakan seperti itu. Asli Tuban ini Mas ya? Asli Tuban, Semanding. Asli Tuban. Sudah keluarga apa belum ini? Belum. Nah, ini buat ukhti-ukhti ya toh. Pada para bidadari boleh disepil IG-nya Mas. Barangkali nanti bisa di DM ya. Kira-kira cari jodoh nanti ya. Untuk IG-nya Irham A-nya 3. Irham A-nya 3 ya. Pakai hi ya. Iya. Mungkin IR hi A-nya 3 kali M lah. Itu mungkin para cewek-cewek Tuban ya toh yang mencintai produk lokal asli Tuban ya toh. Bisa nanti di-spill IG-nya Mas Irham ya. Mas Irham. Siap. Seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa jenengan ini sekarang sudah jurnalis ini. Nanti bisa di-sharing Mas. Apa pengalaman yang menyenangkan dulu lah ketika jenengan menjadi seorang pebalap liar ini Mas. Oke. Pengalamannya apa ini yang agak-agak menyenangkan? Sebenarnya kalau menyenangkan tidak ada sebenarnya. Tidak ada menyenangkan. Tidak ada yang menyenangkan. Cuman itu dulu waktu SMA kita punya kelompok kecil gitu. Kelompok kecil. Di situ kita membentuk kelompok kecil, lalu untuk menunjukkan eksistensi keberadaan kelompok jenengan iya, itu nggih.
Yaitu tadi kalau dulu sekitar tahun 2012-an atau ke atas atau ke bawah itu kalau Tuban kan masih ini ya masih marak balap liar juga. Iya, betul sekali. Nah, kebetulan saya waktu itu SMA-nya di SMA 4. SMA 4. Iya. Bogorjo sana Bogorjo. ya. Bogorjo sana. Nah, berdekatan dengan yang saat ini mungkin masih digunakan jalan yaitu tadi JT Bawah. JT Bawah. Jadi sekolah dekat dengan fasilitas jalan raya ya. Iya betul. Dulu kita di sekolah membentuk kelompok kecil setiap pulang sekolah yaitu tadi menunjukkan eksistensinya kita. Motor saya bawa bengkel ke sini misalkan. Oh, sudah di bore up gitu Mas ya. Terus akhirnya ayo kita jajal gitu. Setting tipis-tipis lah ya. Sama kelompok kecil. Awal mulanya di situ. Lalu berkembang mungkin malam ataupun apa gitu. Itu sih Mas. Jadi awal mulanya ini dari komunitas kecil, ketika pengen menunjukkan eksistensinya dalam hal ini mungkin karena Mas Irkam sudah membor up kendaraannya sehingga pengen mencoba ya. Cuma karena mungkin kebetulan di sini juga belum ada fasilitasnya dengan menggunakan fasilitas umum yaitu di jalan raya itu ya. Nah itu kebetulan dulu itu menggunakan kendaraan apa ini Mas Irkam ini? Dulu ini. Kalau saya pakai Supra 110 itu. Supra C series itu Mas. Iya. Oh, berapa cc itu di upgrade-nya? Waktu itu kalau nggak salah 150-an. 150 cc ya. Nah itu sepengalaman jenengan itu gimana tuh perasaannya ketika memacu kendaraannya sekenceng mungkin itu gimana? Kalau zaman sekolah dulu kan nggak begitu terlalu mikir lah resikonya. Gimana tuh perasaannya? Apa yang jenengan pikirkan itu? Ketika gaspol sampai mentok gitu ya? Waktu ini sebenarnya ketika semakin cepat kita punya ini adrenalinnya ya. Ada adrenalin untuk semakin cepat pokoknya yaitu tadi mengalahkan lawan. Mengalahkan lawan ya. Iya. Berarti pernah rungkat juga Mas. Mas ini ambrol pernah nih, rungkat ambrol ini. Pernah juga. Pernah juga ya. Rungkat. Jadi bisa disimak ya teman-teman lantas di sini bahwa Mas Irkam ini mengawali perjalanan senang di dunia otomotif ini gara-gara komunitas kecil. Dan nanti mungkin bisa disimak bagi para orang tua untuk memantau ini Mas Irkam ya. Anaknya kalau jam 1 wayahe mulai iki ning ndi anakku iki. Kok ora mulai mungkin bisa di miss call Mas ya. Kalau mungkin fasilitas teknologi sudah memadai bisa di video call. Kan enggak mungkin juga kan anaknya punya banner ya toh. Sekolahan terus banner ya toh untuk video call. Itu kan tadi kita sudah berbagi Mas pengalaman ketika jenengan mengendarai kendaraan apa yang jenengan rasakan. Terus kira-kira ini jenengan pernah enggak ini bersentuhan dengan kami dalam hal ini mungkin ketangkep lah atau mungkin dikejar-kejar kami ini. Gimana pengalaman jenengan ini? Pengalaman kalau dikejar-kejar sering. Sering dikejar-kejar ini. Sering. Cuman untuk ditangkapnya belum. Wow. Jadi ini Mas Irfan ini tidak untuk ditiru ya. Jadi ini salah satu pembalap yang alhamdulillah Mas ya belum pernah mendapatkan pembinaan dari kami. Padahal enak Mas. Kalau dibina dengan kami itu enak. Enaknya kenapa? Orang tua bisa dipanggil. Dalam hal ini kan bisa temu kangen Mas. Ngiras-ngirus gitu. Terus nanti keahlian jenengan yang bengkel itu bisa dipraktekkan langsung. Soalnya kenapa? Kalau di kami kalau ketika mendapatkan kendaraan yang hasil balap liar, hasil tilangan itu mengganti di tempat Mas. Jenengan bayangkan ya toh. Hasil prakteknya yang biasanya di bengkel ya toh, jenengan praktekkan sendiri di sini dengan mengganti ban menjadi standar ya toh. Knalpot menjadi standar ya toh. Jadi istilahnya kalau mungkin anak-anak STM itu PKL Mas. Praktek kerja lapangan langsung gitu ya toh. Jadi kita tanya terkait dengan pengalamannya sudah. Dan mungkin biar teman-teman lalu lintas di sini tahu dan apa toh akibat yang ditimbulkan dari aksi kebut-kebutan di jalan maupun aksi balap liar ini hal terburuk atau kaitannya hal terpahit yang pernah jenengan alami
ketika balap liar itu apa Mas Irham? Pengalaman buruk dalam balap liar itu pertama adalah jatuh Mas, pasti. Oh ya betul, resiko itu ya. Resiko. Terus pengalaman yang paling buruk lagi saya adalah menyaksikan teman saya sendiri, teman ngopi, teman kemanapun itu. Teman sepergaulan Mas ya. Ketika ini melakukan setting kendaraan tadi, hasil buruk tadi nggih, itu mengalami kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, itu di depan saya. Di depan matanya jenengan iki Mbak niku nggih. Waktu itu motornya oleng, entah kenapa ya, oleng atau seperti apa. Akhirnya nabrak pohon. Waktu itu. Jadi temenin jenengan waktu nyeting kendaraan hasil buruk tadi. Di jalan JT sana, karena kecepatannya mungkin tinggi, kondisinya mungkin atau gimana atau ada faktor lain, oleng menabrak pohon Mas. Iya, itu pakai motor saya. Pakai motornya jenengan tadi? Iya. Itu gimana itu perasaan jenengan itu Mas? Perasaan sampai saat ini merasa bersalah. Jadi temannya jenengan itu meninggal di tempat? Iya. Saat itu jenengan menyaksikan saat itu. Kuat jenengan. Waktu saat itu perasaan ini takut dan pokoknya nggak karuan waktu itu. Takut nanti dimarahin orang tua, takut nanti berurusan dengan Pak Polisi tentunya. Iya betul sekali. Nah itu yang menjadi pertimbangan saya untuk berhenti. Karena saya pikir adalah balap liar itu mungkin tempat eksistensi. Tetapi hiburan iseng-iseng. Tetapi itu tadi dampaknya adalah kecelakaan itu tadi. Waktu itu nggak pakai helm karena setiap balap dulu itu nggak pernah pakai helm. Oh iya betul. Jadi kalau balap liar untuk sementara atau yang sering kita lihat kan jarang menggunakan pakaian safety maupun fasilitas-fasilitas yang safety karena memang jalan umum dirubah dadakan menjadi arena balap ya. Untuk selanjutnya kita simak di part berikutnya biar jeda dulu Mas Irham. Kita ngopi dulu karena Pak operator sudah bikinkan kopi ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita jumpa lagi di part kedua. Soalnya tadi kalau break kita kan ngopi kalau dilajen gak enak. Gimana Mas Irham? Kopinya enak ini? Alhamdulillah enak. Enak ya. Iya. Pak kameramen, kopi buatannya sampean jos ini ya. 2 jempol Pak Irfan ya buat siap kameramen ya. Ya teman-teman tadi kan sebelum sesi yang pertama tadi kita sudah mendengar bahwa Pak Irfan mempunyai pengalaman buruk dalam arti atau pengalaman pahit tentang bagaimana atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya atau terkait dengan balap liar tersebut. Bahkan sampai mempunyai sahabat atau teman sepergaulannya nyawanya hilang sia-sia di jalan raya karena akibat balap liar. Jadi yang seperti jenengan sampaikan tadi Mas Irham, jenengan punya pengalaman yang begitu sangat pahit, jenengan punya seorang sahabat yang biasa runtang-runtung bareng, ngopi bareng, sekolah bareng, oprek-oprek sepedain jenengan bareng, tiba-tiba kehilangan nyawa menggunakan kendaraan jenengan. Nah, seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa jenengan menyadari bahwa kenapa kok nyawanya sangat murah lah istilahnya. Karena jenengan sampaikan tadi karena kurangnya faktor safety tadi ya. Mulai dari pakaiannya kalau mungkin yang sering saya lihat dulu kan pakai celana kolor Mas Irham ya. Pakai celana kolor, kaos oblong, tanpa helm dan mungkin yang lagi tren pakai sandal swallow Mas Irham ya. Kalau kita bisa flashback ke belakang betapa ngerinya. Ngeri sekali. Ya saya makanya tadi saya kan coba di sesi tadi kan saya coba membayangkan selain kehilangan seorang teman, jenengan kan punya beban moral. Dalam arti itu loh kendaraan saya. Secara otomatis kan
di bawah alam sadar jenengan kan jenengan secara tidak langsung kan ikut membantu lah istilahnya, mempermudah jalannya. Nah kalau mohon maaf ini bukan kami menggali memori buruk tentang jenengan, coba dibayangkan gimana itu kondisi awal kendaraan jenengan itu. Kondisi awal dalam arti mungkin dari segi CC-nya, spek kendaraannya, terus kondisi bodi motornya seperti apa itu? Kalau kengeriannya, ringannya itu gimana? Kalau saya flashback ke belakang, dulu itu saya hanya modal nyali. Jadi dengan balapan tuh nyali saja? Iya nyali aja. Dan saya hanya ingin dilihat. Oh menunjukkan eksistensi, menunjukkan jati diri. Iya. Ini lo saya gitu ya. Dan motornya itu juga ini setir mungkin agak yang stangnya agak gini ya. Betul karena mereka untuk balap untuk melawan aerodinamika lah kalau mungkin zaman sekarang ya. Kalau tidak sesuai standar lah, kalaupun nanti dibuat perjalanan itu pun capek sebenarnya. Oh jadi karena memang untuk arena balap jadi kondisi kendaraan awal itu dirubah sedemikian sehingga supaya bisa nyaman digunakan untuk balap tapi tidak nyaman digunakan untuk harian gitu ya. Dimodif yaitu tadi kayak motor-motor balap liar pada umumnya ya tidak sesuai spek, bannya diganti, terus misalkan kerangka ataupun apanya diubah, dipotongi gitu Mas ya. Dipotong terus. Berarti memang benar-benar kendaraan Supra jenengan itu full memang untuk balap gitu Mas ya. Sebenarnya iya hanya balap kecil-kecilan. Balap kecil-kecilan gitu, liaran lah gitu deh. Tapi efeknya itu ngeri dan sampai saat ini saya masih teringat memori itu. Ya mungkin kalau masih lagi nyantai-nyantai lihat di plafon sambil tiduran ya masih terngiang-ngiang. Ya saya juga membayangkan Mas betapa ngerinya ketika kendaraan dengan Supra mohon maaf ya sudah di blow up sedemikian sehingga mungkin jadi di atas 110 cc kan tentunya. Dengan kondisi ban yang kalau untuk area tertentu mungkin layak ya. Karena itu jalan umum, aspalnya juga speknya mungkin berbeda. Sehingga mungkin grip bannya juga tidak nyokot Mas ya. Terus posisinya juga nunduk itu. Itu kalau boleh tahu itu berarti dulu itu apa ya istilahnya ya? Yang luka yang parah itu di mananya Mas? Mohon maaf. Teman-teman jenengan ini. Paling parah teman saya itu di kepala. Di kepala ya? Iya, waktu itu hanya pakai baju ini, kaos oblong. Kaos oblong betul. Lalu pakai celana kolor biasa gitu aja ya. Sendal swallow gitu ya. Dan tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Kemungkinan kalaupun dulu itu pakai helm mungkin ceritanya akan beda. Betul Mas. Mungkin agak lebih karena tidak pakai helm terus juga pakai celana kolor. Jadi ini juga sini ini semua penuh luka badannya dan paling parah adalah kepala. Perlindungan diri yang menempel di badan tidak ada sama sekali Mas. Tidak ada sama sekali, hanya modal nyali waktu itu. Modal nyali. Jadi di sini bisa disimak teman-teman atau sobat lalu lintas yang kebetulan sedang nonton podcast kami. Jadi apa ya istilahnya? Kalau mungkin orang tua saya pernah bilang insinyur ning Jepang ki lho, Jong. Wis gawe kendaraan niku wis nyaman. Digawe udan oke, dalan elek oke. Kok sampean ubah dadi ban cilik-cilik. Nah, itulah. Jadi apa yang disampaikan Mas Irkam tadi bisa disimak ya. Jangan sampai merubah spek kendaraan. Mulai dari ban kecil. Ya ta? Setire sing jenengan mau ning ngene, jenengan rubah ngene, sampean bungkuk dengkeken. Mas Irfan ya ta? Iya. Terus yang sering mungkin terutama ibu-ibu yang mengantar sekolah ya, kadang kan ada yang jengkel nih ketika dihentikan Pak Polisi di jalan. Bu, mohon maaf helmnya mana ya. Jadi kejadiannya Mas Irkam ini bisa disimak bahwa helm itu sangat-sangat penting melindungi kepala kita apabila terjadi benturan. Jadi makanya kalau ibu-ibu atau mungkin ya pengguna jalan lah, jangan sampai melupakan helm Mas Irwan. Karena kita kecelakaan kita nggak ada yang tahu Mas ya. Siapa dan menimpa kepada siapa saja. Nah, jadi mungkin istilahnya kalau kita ini kan di sini sharing Mas Irkam ya. Pengalamannya Mas Irkam ini di dunia yang pernah berkecimpung di dunia balap
dapat kita ambil hikmahnya. Jadi ketika kita mengganti roda, menaikkan cc mesin, merubah posisi duduk itu nggak ada manfaatnya Mas Irfan ya. Iya. Betul sekali. Jadi dan terutama karena Mas Irfan juga pernah menjadi saksi bisu bahwa helm itu ternyata sangat penting Mas Irfan. Sangat penting. Sangat penting. Jadi mungkin teman-teman di sini jangan pernah istilahnya nyalahno utawa gregeten nek dicegat Pak polisi. Bapak, Ibu selamat pagi. Helmnya, halah Pak, cedak. Halah Pak, omahku kono. Nah, di sini juga kami ingin sedikit menyampaikan bahwa helm itu bukan alat untuk mengukur jarak. Jadi helm itu adalah safety diri Mas kami ya, untuk menyelamatkan diri ketika kita ada benturan. Jadi seperti yang disampaikan dengan Marikam, jadi seandainya waktu itu mungkin pakai baju wearpack atau baju balap, pakai sepatu balap, pakai helm balap, mungkin kejadiannya atau mohon maaf lain ceritanya Mas ceritanya. Mungkin cara bahasa kasarannya ngono bisa diperpanjang ya. Selain mungkin saya cerita kembali Mas. Selain mungkin ingin menunjukkan eksistensi, saya kenapa tertarik di dunia balap ya. Kalau dulu nggak semasif sekarang ya media sosial. Oh betul. Ya. Sarser iya, sekarang. Waktu itu di YouTube ada seperti ini. Oh ternyata menarik. Saya coba pengen bisa sih seperti ini. Oh, betul. Nah mungkin itu tadi media sosial juga mempengaruhi kita atau mendorong ini untuk melakukan hal. Oh jadi gini, mungkin bagi teman-teman istilahnya media sosial itu juga sangat baik. Cuma kita harus bisa memfilter atau membatasi diri. Kira-kira itu mana yang apa itu cocok untuk diri kita atau mana yang bisa dilakukan di jalan umum atau mana yang bisa dilakukan di jalan-jalan tertentu dalam hal ini area race lah istilahnya. Jadi kalau zaman sekarang ya mungkin lagi tren-trennya ya Barbara Speed atau Techno Tuner yang lagi setting di GBK atau Gelora Bung Tomo ya. Jadi kalau memang itu kan memang sepedanya kendaraan balap dilakukan di area balap dan tentunya menggunakan safety yang memadai sesuai dari anjuran IMI mungkin ya. Nah, jadi kalau istilahnya teman-teman memang minat dan bakatnya olahraga di bidang drag bike ya. Kita jangan ke balap liar lah, ke drag bike. Di Jawa Timur ini kan sudah ada nih, Gelora Bung Karno kan sudah ada. Kalau mungkin yang punya agak-agak rezeki berlebih ya toh, bisa nyewa lintasan di sana, kita gaspol sampai jebol kan gitu Mas ya. Jadi jangan sampai menggunakan jalan umum Mas ya. Jadi kalau istilahnya maksudnya Mas Irfan itu kita harus bisa memfilter. Ya di YouTube itu kan memang banyak channel-channel yang menunjukkan aksi balap liar apa, tapi kan memang di kawasan tertentu memang sesuai peruntukannya. Race lah istilahnya, safety-nya juga ada, tim kesehatannya, tim keselamatannya apa kan juga ada, dilengkapi dengan juga helm. Jadi seumpama mohon maaf terjadi hal-hal tidak diinginkan, penanganannya juga cepat sehingga mengurangi resiko terburuk tadi Mas ya. Terus ini tadi Mas Rekam. Jadi selain kita harus bijak menggunakan media sosial. Ini yang coba saya bayangkan itu tadi, mohon maaf kalau jenengan menjemput temannya, secara otomatis kan kalau enggak ketemuan atau jenengan menjemput atau gimana. Nah itu ketika menyampaikan kondisi temenin jenengan yang mohon maaf mengalami keadaan seperti itu gimana Mas? Waktu itu sempat takut mau menyampaikan gimana. Itu maksudnya kan gitu. Tetapi karena waktu itu saya tidak bisa membayangkan betapa shocknya orang tuanya mungkin ya. Orang tuanya ketika saya memberitahu bahwa seperti ini kondisinya. Dan saya merasa bersalah kepada orang tua saya dengan orang tua teman saya itu tadi karena mungkin karena
motor saya itu tadi, terus dengan kelakuan saya dan waktu itu kan hanya modal nyali saja. Ayo waniga gitu, setting gitu. Ya betul. Kalau bahasan itu pokoknya wani lah ya. Pokok wani. Saling bombongan. Nggih, gitu. bombongan nggih. Jaluk dikompo lah istilahnya. Nggih. Waktu itu ya sempat dimarahin oleh orang tuanya, orang tua saya dan sebagainya. Sempat waktu itu memutuskan untuk sempat mau ini juga, udahlah kalaupun teman saya di sini, saya coba menebus kesalahan saya. Siap. Dengan mungkin mengakhiri gitu. Berarti sempat punya pikiran seperti itu. Gara-gara tragedi balap liar tersebut pernah terbersit atau tersesat sampai ingin mengakhiri hidup Mas Irfan? Iya, gitu. Nah kok bisa Mas? Gimana itu ceritanya Mas? Itu karena ya itu tadi, merasa bersalah waktu itu. Karena umur juga masih kecil ya. Karena umur masih labil, psikologi terguncang hebat, tekanan sana sini, bingung harus ngapain gitu Mas. Itu. Jadi kita bisa disimak bahwa balap liar itu akibatnya sangat luar biasa dan istilahnya seperti bom gitu ya, melebar kemana-mana. Bayangkan saja seorang Mas Irkam, seorang pemuda SMA, masa depannya masih sangat-sangat panjang, cuma gara-gara balap liar, kalau istilahnya beberapa detik saja karena kecerobohannya mengakibatkan temannya sendiri meninggal, sampai terbersit keinginan untuk sampai pengen mengakhiri hidupnya. Coba bayangkan teman-teman, ya toh, betapa ngerinya kita, betapa beban psikologi yang dialami masyarakat pada saat itu, mau tidak disampaikan itu gimana, disampaikan pasti mendapatkan akibat kan. Makanya berarti Mas Irfan pada saat kejadian itu mengalami tekanan yang luar biasa kanan kiri semuanya Mas ya? Iya, sangat tekanan dari mana saja itu. Jadi si A, si B semuanya menyudutkan Mas Irfan sampai akhirnya sampai terbersit pengen mengakhiri hidup itu Mas ya? Sampai hari ini pun saya masih teringat itu kesalahan saya. Alhamdulillah ini sekarang Mas Irfan masih di samping saya. Itu gimana ceritanya kok Mas Irfan berubah pikiran itu yang menyadarkan Mas Irfan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan bisa terbaiki, itu gimana itu? Iya, saya ketika pasca kejadian itu saya memutuskan pada diri saya sendiri, udah saya tidak akan lagi balap liar. Jadi Mas Irham berjanji pada diri Mas Irham sendiri menyudahi semuanya, membuka lembaran baru gitu ya. Betapa ngerinya waktu itu kalau kita bisa melihat. Iya, saya mohon maaf, saya kan juga pernah di jalan dalam hal ini menangani korban kecelakaan lalu lintas ya. Bahkan kami sendiri ketika ingin menyampaikan ke keluarga korban tentang kondisi sebenarnya, itu biasanya ya, tidak setiap hari tidak ya. Biasanya itu kami, Bu mohon maaf, anak ibu, anak bapak mengalami kecelakaan, silahkan datang ke rumah sakit. Jadi soalnya kami tahu betapa ngerinya ketika kita menyampaikan kondisi sebenarnya, mohon maaf, bapak ibu, anak ibu kecelakaan meninggal dunia. Saya nggak bisa bayangkan bisa nggak dia itu menyampai ke rumah sakit atau mungkin ke lokasi atau kemana. Jelas psikolog nggak mungkin nyampe. Makanya saya tanyakan tadi gimana cara menyampaikannya. Saya diri pakai uniform resmi. Assalamualaikum Bapak, orangnya sudah kaget kan didatangi polisi. Ketika kita akan menyampaikan berita duka, kita pun masih menimbang mengingat. Ketika kita sampaikan, padahal kan nggak boleh bohong seharusnya ya. Tapi ketika menyampaikan jujur, pasti kan entah saya dipukul saat itu ya, Bapak gimana atau gimana. Jadi kita ya mohon maaf sekali kadang kita menyampaikan itu bukan maksud untuk berbohong ya untuk biar ibu punya kekuatan lah, biar bisa menata hatinya, atau mungkin keluarga korban biar bisa menata hatinya untuk nyampe melihat kondisi terakhir kan, daripada ya gimana Mas, kan kita juga beban. Makanya saya tanyakan kan, gimana perasaannya ketika menyampaikan ke keluarga korban. Wong kami saja yang tidak membawa dari rumah, tidak pernah main sama-sama,
kita ingin menyampaikan itu punya beban moral yang sangat luar biasa, apalagi kan sudah bisa diulang lagi. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami dari petugas kepolisian Satuan Polres Tuban, anak Ibu mengalami kecelakaan, silakan datang ke rumah sakit ini. Pasti kan kami nggak nyampaikan ke kondisi sebenarnya. Jadi dari beberapa yang Mas Irkam sampaikan mungkin bisa diambil atau dipetik hikmahnya dari apa yang Mas Jari. Balap liar itu tidak ada nilai manfaat apapun. Jadi mulai dari kendaraan yang tidak berkeselamatan, faktor safety dari orangnya juga tidak ada, dan jalan umum itu memang tidak untuk arena balap. Jadi semua orang punya hak, mulai dari pejalan kaki, tukang becak, sepeda ontel, mobil. Jadi kalau balap liar kan rata-rata kan menutup jalan ya. Iya benar. Jadi kegiatan yang jenengan ini sangat-sangat merugikan orang lain pastinya. Jadi pesan-pesan kami, jangan pernah atau coba-coba melakukan balap liar di jalan umum. Mas Irkam ini sudah mengalami langsung apa akibat yang ditimbulkan, dan ternyata tidak ada nilai manfaat sama sekali. Jadi kalau pepatah kan pernah bilang Mas Irkam, iya, cukup sekali kita membuat ibu kita menangis. Dalam hal ini menangis karena bahagia saat melahirkan kita. Jangan sampai kita melihat ibu kita menangis ketika mendapat kabar bahwa kita kecelakaan atau seseorang mengalami kecelakaan dan tidak bernyawa. Itu sangat bahaya. Ben gak ngantuk iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sesi yang ketiga ini mari kita simak atau kita cari kesimpulan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mas Irkam, atau mungkin Mas Irkam bisa menyampaikan kesan-kesan atau pejangan atau istilahnya apa ya, wis cukup aku wae, cacah ora usah ngono ya. Mari kita simak pesan yang ingin disampaikan Mas Irfan terhadap kaula muda di Kabupaten Tuban khususnya yang masih berkecimpung di dunia balap liar. Monggo Mas Irfan. Siap Mas Kodir. Saya mungkin akan mengajak teman-teman yang saat ini masih di dunia balap liar ya. Saya mengajak untuk saatnya berhenti. Betul. Karena jangan sampai kita melukai diri sendiri. Betul. Apalagi orang terdekat kita, sahabat kita. Betul. Terus melukai mungkin orang tua kita dan lain sebagainya. Karena saya flashback dengan apa yang saya alami dulu, betapa ngerinya kehilangan seorang sahabat itu dari akibat balap liar, dan itu adalah kesalahan saya. Saya mengajak teman-teman untuk sudah saatnya berhenti untuk balap liar, dan kita mungkin hanya memberikan imbuan lah, iya, mengajak berbagi pengalaman supaya apa yang sudah jenengan alami ini dijadikan pelajaran bagi semua orang. Dan akibatnya juga nyata. Iya, akibatnya adalah kecelakaan itu tadi. Sekali. Selain itu juga bisa ditangkap Pak Polisi tentunya. Gak bahaya tak Mas iku nek kecekel polisi. Bahaya Mas. Bahaya. Nggih pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.